yang mengintimidasi para sahabat dengan Rasulullah SAW. Bakhshawhum, tapi luar biasa para sahabat seperti apa diceritakan dalam Al-Quran, fazadahum imanan. Dengan mendengar berita itu bukan mereka takut, mereka disuruh takut saat mereka ini sudah kumpul, ini sudah mau menyerang kamu, tidak kamu bisa kalahkan mereka. Tapi begitu mendengar berita itu bukan mereka masa takut, tapi apa? Zadahum iman, bertambah keyakinan untuk menang, bertambah keyakinan untuk berperang bisa melawan mereka. Ini luar biasa. Jadi selama keimanan dan keyakinan kepada kita ada pada diri kita, kita tidak gentar, tidak takut dengan siapapun. Selama kita membela yang namanya kebenaran. Mereka tidak takut, kenapa? Karena mereka membela kebenaran, karena membela Rasulullah SAW, membela ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Fazadahum imanan. Mereka mengatakan zadahum imanan. Mereka beriman, yakin sekali akan menang. Tidak apa-apa 70 orang, atau dalam satu riwayat tidak apa-apa 200 orang. Silahkan datangkan 300, 400, bahkan 1000. Ukurannya silahkan, kami akan kumpas kamu semua, kami akan kumpas mereka. Begitulah keyakinan yang tertanam pada diri sahabat Rasulullah SAW. Waqal, dan mereka mengikrarkan kepada Nu'aim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi, cukuplah Allah yang menolong dan wa ni'mal wakil sebaik-baiknya. Nah, ini kata mereka, ini yang disampaikan oleh para sahabat kepada orang-orang yang mendengar berita hoax, termasuknya diantaranya di sana Nu'aim bin Mas'ud al-Asy'ari. Ini 173 ya. Waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Para sahabat setelah mereka diintimidasi dengan berbagai macam intimidasi, mereka tidak gentar, akan yakin akan menang dan mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan Allah sebagai pelindung. Nah, ini diceritakan dalam satu riwayat oleh Imam Mardawi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza waqa'tum fil amril 'adzim faqulu hasbunallahu wa ni'mal wakil." Kalau kamu ditimpa dengan satu perkara yang besar, maksudnya kesulitan, satu peristiwa yang susah kamu hadapi, maka sering-sering ucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Supaya apa? Supaya Allah menguatkan keyakinan dan keimanan kita, dan Allah membantu dan menolong kita. Dalam satu riwayat oleh Ibnu Abi Dunya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW kana idza istadda wammahu masaha biyadihi ala ra'sihi wa lihyatihi thumma tanaffasa as-sabda wa qala hasbiyallah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah menurut cerita Siti Aisyah bahwa Rasulullah SAW apabila sangat ditimpa satu kesusahan, kemudian beliau mengusap kepala dan jenggotnya, kemudian bernapas panjang dengan mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil.
wasallam. Jadi ini doa ya, ketika kita dihadapkan dengan suatu hal yang sulit, ya maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Nah, baru juga saya ingat kenapa kalau orang Arab, terutama orang Mesir itu kalau kelahi, kalau sudah kelahi, sudah tidak bisa diselesaikan perkelahiannya. Biasanya perempuan pada hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Berhenti. Jadi perempuan kalau di sana kelahi, dia bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Berhenti. Kemudian dipegang kepalanya, ternyata pada zaman Rasulullah seperti apa yang diceritakan oleh Siti Aisyah, bahwa Rasulullah SAW jika dihadapi oleh kesulitan yang sangat, beliau mengusap kepalanya dan jenggotnya, mengusap kepalanya dan jenggotnya, mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi sesuai dengan riwayat ini, Bapak Ibu jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, apabila kita dihadapkan oleh perkara yang susah kita selesaikan, maka sering-seringlah menambahkan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, atau hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dengan cara apa? Memegang kepala, ya, mengusap kepala. Mungkin misal stres atau susah, ada masalah kita pecahkan, kita atau kita marah misalnya, kita pegang kepala kita dan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini menurut riwayat Ibnu Abi Dunya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian seperti riwayat Ibnu Abbas mengatakan, Rawa al-Bukhari an Ibnu Abbas qala fi qawlihi ta'ala alladzina qala an-nas inna-nas qad jama'u lakum ila qawlihi wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dua orang mengatakan seperti ini, kata Ibnu Abbas. Qalaha Ibrahim al-Khalil alaihi salam hina ulqiya finnar. Dua orang Nabi yang mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, yaitu Nabi Ibrahim ketika dilempar. Nabi Ibrahim berdoa dengan menggunakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qala lahu nas inna nasa qad jama'u lakum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil ketika ditakut-takuti oleh musuhnya, bahwa musuhnya berkumpul untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil antara para sahabat. Jadi seperti riwayat Ibnu Abbas, Nabi Ibrahim telah mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil ketika dilempar tapi kemudian Muhammad SAW ketika diintimidasi juga mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil ay kafinallah, Allah lah yang mencukupi. Artinya pertolongan, perlindungan itu tidak ada dari siapapun kecuali dari Allah. Kalau kita sudah serahkan kepada Allah, maka kita merasakan tidak ada ketakutan. Kita akan yakin dengan diri kita, sekalipun mereka menakut-nakuti seperti apa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW ketika berhadapan dengan orang Quraisy. Nah, kemudian ayat selanjutnya ini juga kisah masih dalam peristiwa perang Badar. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwan. Nah, ayat ini menjelaskan tentang apa yang dirasakan oleh kaum mukminun
ketika dia menyerahkan urusannya kepada Allah, ketika mereka menyerahkan segala urusannya, fawwadu amrahum ilallah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, inqalabu, terbalik kondisi yang seharusnya perang menjadi tidak perang. Yang seharusnya tadi melawan musuh akhirnya tidak terjadi. Inqalabu binikmatin, yang tadi itu niqamah yang sebenarnya dihadapi akan terjadi peperangan kan luar biasa. Peristiwa dan akan terjadi banyak yang terbunuh, ada yang luka, ada yang terbunuh. Ya, akan terjadi kesusahan. Tapi berubah niqamah itu menjadi nikmat karena tidak terjadi perang. Nah, mereka karena menyerahkan urusannya kepada Allah, adu min arba'ati jazaa'an. Mereka kembali dengan 4 katanya balasan. Pertama, an-nikmatu min Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal fadlu, karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada mereka. Yang ketiga, sarfus su', lam yamsasuhum su', tidak terjadi ada perkelahian, tidak ada terjadi pembunuhan, tidak ada terjadi ada yang luka karena tidak ada perang, jadi tidak terjadi hal itu. Kemudian yang ketiga, ittiba ma yudillah faradiyah, mereka mengikuti apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah reda kepada mereka. Inilah 4 balasan yang diterima oleh orang-orang yang beriman ketika menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menegaskan Allahu dzul fadli, Allah memiliki karunia yang luar biasa besar. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan innama dzalikum asy-syaitan yukhawwifu awliya'ahu. Nah, ini masih yang menjelaskan tentang yang menakut-nakuti itu siapa? Setan dan kawan-kawannya. Yang menakuti kamu itu saat itu adalah setan dan kawan-kawannya. Allah menegaskan kalau mereka mengintimidasi, kalau mereka menakut-nakuti kamu, fala takhafun, jangan takut pada mereka. Selama kamu itu dalam perjuangan, jangan takut kepada mereka. Selama kamu berjuang di jalan Allah. Tapi kepadakulah takut, wa khafuni, takut kepada aku. Takut kalau misalnya ajaran-ajaran ini ditinggalkan. Takut kalau ajaran-ajaranku ini tidak dijalankan. Wa khafuni, takut kalau perintah itu tidak dijalankan. Takut kalau larangan itu dilaksanakan. Wa khafuni, jangan takuti mereka. Karena kalau kamu menakuti mereka, maka perintah-perintah itu tidak bisa kamu laksanakan. Larangan-larangan itu kamu akan jadi laksanakan. Nah, makanya takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan peduli dengan intimidasi mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin, dengan syarat jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi ya, selama kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berjuang fisabilillah di jalan Allah, apapun kita berjuang fisabilillah di jalan Allah, bukan hanya berperang saja, tapi ini digambarkan dengan perjuangan berperang untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang banyak perjuangan fisabilillah yang kita harus laksanakan. Banyak orang-orang yang akan menakut-nakuti kita, banyak orang yang akan iri sama kita, banyak orang yang tidak senang sama kita. Tapi ingat apa firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada orang beriman saat terjadi perang Badar saat itu pada Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau mereka mengintimidasi, ucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan, akan memberikan perlindungan kepada kita.
sehingga tidak ada rasa takut kepada mereka. Mati syahid itu lebih mulia daripada hidup hidup tapi tidak ya, di bawah penghinaan. Lebih bagus kita mati tapi syahid atau hidup tapi mulia. Itu yang kita harus lakukan. Jadi kita harus tanamkan keyakinan kita pada Allah bahwa tidak ada pertolongan kecuali pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perlindungan kecuali perlindungan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kuat di dunia ini kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wala takhafuhum, maka jangan takut pada mereka. Takutlah kepada Allah. Jika kamu benar-benar orang yang beriman, in kuntum mu'minin. Jika kamu benar-benar orang yang beriman, jangan sampai mengatakan saya orang beriman, tapi saya kok tidak diberikan pertolongan. In kuntum mu'minin, mungkin imannya itu yazid wa bisa jadi bertambah, bisa jadi berkurang. Saatnya berkurang maka tidak ada pertolongan Allah padamu. Maka harus iman itu terus diolah sehingga terus akan bertambah dan kita akan mendapatkan dengan sebab kekuatan iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang ayat Allah Subhanahu wa taala, demikian sekilas ayat 172 sampai 175 dari surat Al-Imran. Yang mudah-mudahan pelajaran dari surat Al-Imran ayat yang kita baca tadi yang kita dapat pelajaran dan mudah-mudahan keyakinan dan keimanan kita tentang kekuasaan Allah, tentang pertolongan Allah, tentang perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada kita para beriman, ya mudah-mudahan ya kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, demikian yang saya sampaikan. Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan, silakan. Ya hadirin rahimahullah, itulah ulasan tafsir Quran surah Al-Imran ayat 171 sampai dengan 175. Mungkin dia terjemah satu penanya. Ada? Saya belum mengakhiri dengan doa. Saya menyampaikan apa yang diceritakan oleh Imam Qurtubi di dalam kitabnya mengatakan innama nazalat fi khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi badri subuh wa dzalika annahu kharaja li mi'adi Abi Sufyan fi Uhud. Jadi kesimpulan dari ayat ini semua katanya bahwa peristiwa perang Uhud dan perjanjian Abu Sufyan dengan Rasulullah di Uhud itu yang mengatakan mau'iduna badrun minal amr mukmin. Ini kata Abu Sufyan. Nanti kita lanjutkan di Badar pada tahun yang akan datang. Tahunnya ada perang Badar sebelum. Nanti kita lanjutkan ini perang ini kata Abu Sufyan. Nah, tapi Rasulullah SAW mengatakan tidak, jangan. Qalu na'am. Ya, kita siap. Nah, saat itu katanya kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla Badrin. Maka Nabi Rasulullah wa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabu daradin. Wa qaruba min Badrin. Faja'ahu Nu'aim bin Mas'ud al-Asy'ari. Rasulullah SAW sudah mempersiapkan diri dan sahabatnya, para sahabatnya seperti yang diceritakan tadi dikasih uang sanggup masing-masing. Berarti kan bukan dari negara, dari Rasulullah sendiri, dari pemimpin sendiri yang ngasih. Rasulullah mengasih pada kepala tentaranya yang 70 orang atau 100 orang itu dikasih uang dirham, bukan dikasih dari luar negara transport kalau kita sekarang.
begitu sampai Badar itu diceritakan Abu Naim itu datang ke Asy'ari itu, ya, nakut-nakutin lah bawa berita, tapi mereka tidak ketat sehingga mereka melanjutkan langsung ke Badar. Nah di Badar itu saat lama di Badar itu di sana ada pekan kan, sudah jadi perang, ya, mereka berjualan. Nah mereka ditakut-takuti katanya, ya. Fa akhbarahu anna Quraisyan qad jama'at wa aqbalat li harbihi hiya wa min ansabil ilm wa man indafa ilaiha fasfaqa al-muslimu zalika lakin qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah ini jawaban mereka ucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil terhadap apa yang disampaikan oleh Nu'aim bin Mas'ud al-Azdi. Nah karena tidak terjadi, maka katanya mereka wajadus suq fastaru bidarawihim udman wa tijarah. Karena tidak terjadi perang, mereka berjualan, belanja di pekan di pasar dengan uang atau transport yang dikasih oleh Rasulullah SAW itu. Udman itu artinya hidangan makanan, bekalan. Dia belanja beli sayur, mayur, beras, ya makanan yang sembako. Udman itu sembako buat dijalankan. Ada juga yang beli barang untuk dijual. Jadi mereka itu dapat untung. Ini sebabnya mengatakan jadi mereka mendapatkan nikmat dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia. Nah itulah mereka apa? Mereka mendapat ke pasar, belanja untuk keluarga dan belanja untuk perusahaan. Ini jadi pelajaran bagi sekali bagi kita, ya, supaya kita selalu, ya, tawakal dan selalu menjalankan ajarannya. Marilah kita akhiri kita bersama-sama doa kepada Allah, semoga menguatkan iman dan keyakinan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa alimna ma la na'lamu wa zidna ilman wa la nusallin. Allahumma ij'alna min al-najihin al-faizin al-mukhlisin waj'alna min al-muttaqin waj'alna min al-mu'minin. Rabbana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel.
ni'mal kafi. Alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, bikulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, bikulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, bikulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, bikulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, bikulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, bikulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahul kafi, Rabbunal
ada